Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan dengan Allah melalui berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Tema kita hari ini yang akan disampaikan oleh Kang Ali Agus. Insya Allah semoga kali ini kita dapatkan pencerahan atas tema yang akan kita dapatkan hari ini. Silakan Kak Ali. Baik. Terima kasih Bu Epi dan terima kasih kepada semua sahabat yang telah meluangkan waktu pada kesempatan yang baik ini. Mungkin beberapa sahabat kita belum bisa gabung, ya. Mungkin nanti bisa bergabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagian karim wa adil sultan. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Hari ini Allah masih memperjalankan kita untuk terus berproses agar supaya kehidupan kita lebih baik, agar supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita banggakan. Insya Allah melalui kajian Zoom kita setiap hari Sabtu, ya, semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu, dan insya Allah kita berharap Allah memberikan untuk kita hikmahnya, kepahamannya dari ayat-ayat yang kita baca, pelajari, dan pahami bersama dalam kajian kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Insya Allah kita semua pun demikian, ya, sehingga Allah memberikan yang terbaik untuk kita jalankan dalam kehidupan kita selama di dunia, dan insya Allah kelak di akhirat pun kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini kita akan belajar, ya. Sebenarnya ini bukan tema yang baru, ya, karena setiap tahun kita menghadapinya, menjalankannya, bahkan mungkin kita sudah sering mendengarkannya, kata-kata hijrah setiap bulan Muharram. Yang mana saat ini kita kasih temanya tentang hijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita bicara hijrah itu tidak lepas dari, ya, momentum sejarah.
Kita sering mendengarnya sejarah awal muawal ya dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya dan para sahabatnya saat itu dari kota Mekah ke kota Madinah ya, yang terjadi kurang lebih pada tahun 622 Masehi. Yang akhirnya hijrahnya tersebut menjadikan momentum, ya, menjadikan sejarah bagi kita semua selaku pengikut ya atau selaku penganut agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Sehingga ditetapkannya 1 Muharram atau hijrahnya Nabi tersebut sebagai tahun baru Islam. Nah, dari momentum tersebut ya, yang akhirnya sampai saat ini tidak terasa ya, sudah mencapai tahun 1444 Hijriah. Baru kemarin tanggal 1 Muharram kita peringati dan sekarang sudah masuk di tanggal kalau Masehinya sekarang tanggal 6 Masehi ya. Mungkin Muharramnya tanggal 5 sekarang karena mundur 1 hari ya, kemarin pas penetapannya. Nah, jadi dengan adanya tahun baru Hijriah ini ya, tahun baru Islam ini tidak boleh kita menutup mata dalam artian karena kita harus betul-betul ya mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita selama ini. Banyak sekali ya momen-momen di bulan Muharram. Ya. Salah satunya tadi hijrahnya Rasulullah Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Nah, di sini kalau kita memahami kata hijrah itu sendiri, ya, kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi kata hijrah tersebut berasal dari kata, ya, ada huruf di sini ha, jim, ya, huruf ha sama huruf jim dan juga huruf ro, ya. Jadi hazaro, ya, jadi berasal dari kata hazaro, yuhaziru, muhajarotan, wahijrotan. Yang mana kata hazaro tersebut bermakna ya atau mengandung arti meninggalkan. Ya. Nah, di sini kita harus pahami. Jadi kata hijrah itu berarti artinya meninggalkan. Ya. Secara khusus pengertian hijrah itu didefinisikan sebagai tadi ya. Hijrahnya atau pindahnya Nabi Muhammad ya atau meninggalkannya Nabi Muhammad kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, itu terjadi di tahun 622 Masehi. Ya, karena saat itu kondisinya tidak kondusif di Mekah, ya, Nabi dalam tekanan dari orang-orang kafir Quraisy sehingga Nabi hijrah. Jadi pengertian hijrahnya Nabi ini pada hakikatnya adalah proses perpindahan atau meninggalkannya ya kota Mekah dari yang tidak ya atau dalam artian di sini karena saat itu ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, tekanan-tekanan yang mengancam ya kepada keselamatan untuk umat Rasulullah Muhammad sehingga Rasulullah Muhammad mengajak para sahabat dan umatnya saat itu untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, jadi pengertian hijrah pada hakikatnya adalah proses perpindahan atau meninggalkan dari yang tidak ataupun yang belum baik kepada keadaan yang lebih baik. Ya, jadi secara hakikatnya, jadi hijrah itu selain proses perpindahan secara fisik dari kota Mekah ke Madinah, ternyata di situ mengandung makna, mengandung arti lebih dalam lagi, yaitu kita berpindah atau meninggalkan dari kebiasaan ya yang tidak baik ataupun yang belum baik kepada kebiasaan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, makanya kalau kita bicara sejarah tadi sudah nggak asing lah, kita sering mendengarkannya. Nah, saya kutip ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar
ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Ya, innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung ya apa yang diniatkannya. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkannya tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari ya, dan juga Fathul Bari ya, hadis sahih ya, nomor 54. Nah, di sini kalau kita memahami hadis ini berarti di saat kita berhijrah ya, jangan sampai kita salah niat gitu. Dalam artian kalau niat hijrahnya karena Allah, udah pasti kita akan berhijrah sesuai atau tadi yang kita ambil tema ya. Jadi hijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah gitu. Jadi hijrahnya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, maka dari itu ya, dari hadis ini mari kita luruskan niat kita di saat ingin berhijrah sesuai dengan aturan Allah, berarti kita harus hijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Lalu di hadis yang lain pun dikatakan ya, hadis riwayat dari Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhajir man hajaro manahahu an, yang artinya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita berhijrah karena memurnikan ketaatan kepada Allah, berarti menurut hadis ini kita harus menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Begitupun ya di hadis yang lain dari Abu Kirsafah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, berhijrahlah kalian dan berpegang teguhlah kepada tali agama Islam, karena hijrah tidak akan pernah berhenti selama jihad masih ada. Nah, berarti di sini pada saat kita berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, berarti kita harus dibarengi dengan apa? Jihad. Apa itu jihad? Jahadu artinya bersungguh-sungguh. Bukan berarti kita hijrah akhirnya apa? Menimbulkan kekacauan, menimbulkan peperangan secara fisik. Bukan itu. Tapi jihad di sini berarti kita barengi dengan kesungguhan, keseriusan hijrahnya. Ya, jadi jangan sampai kita berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berhijrah dari kebiasaan A kepada kebiasaan yang lebih baik, ternyata nanti balik lagi ke kebiasaan yang A tadi yang tidak lebih baik. Berarti kalau demikian tidak ada kesungguhan atau keseriusan gitu. Nah, makanya berarti hijrahnya tidak dibarengi dengan jihad seperti itu. Nah, makanya di sini ya kalau kita bicara bulan Muharram ya, sebagaimana kita tahu di Al-Qur'an sudah dikatakan ya, kita buka dulu Al-Qur'annya. Kita buka di surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Nah, jadi kata Allahnya apa di situ, Bu? Allahnya apa? Bahwasannya pada penciptaan langit dan bumi, gitu kan? Nah,
itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah, gitu kan? Nah, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, haram di sini bukan berarti ya kalau kita dengar kata haram ya seolah-olah seperti halnya makanan ya. Nah, haram di sini artinya haram itu artinya apa? Suci ya. Nah, makanya di sini ada 4 bulan suci ya. Selain dari bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan udah barang tentu itu adalah bulan suci. Nah, keempat bulan suci itu salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi ada Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, ya, dan Rajab. Nah, jadi 4 bulan haram inilah 4 bulan suci yang mana ya Allah bilang di sini ya. Pada saat kita memahami 4 bulan suci di sini ya, Allah perintahkan kepada kita, janganlah. Nah, kalau kalimat jangan berarti apa? Larangan ya. Nah, makanya tadi dalam hadis yang sudah dibacakan tadi ya dari Imam Bukhari bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang bisa kita lakukan di rumah yang mungkin banyak. Nah, di sini ya, menurut ayat ini berarti kita di sini jangan sampai melanggar. Makanya di saat kita memasuki bulan haram, janganlah kamu menganiaya diri kamu. Maksudnya apa? Menganiaya diri kamu itu kita berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita, bahkan lebih banyak mudorotnya. Ya, apa contohnya? Ya seperti halnya tadi ya, badan kita diciptakan oleh Allah ya dengan struktur, dengan istilahnya sesuatu yang baik yang Allah ciptakan. Ya. Tapi kita justru aniaya diri kita. Dengan apa? Dengan racun. Nah, racun itu berbagai macam racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, bisa itu dengan istilahnya alkohol, nikotin, kafein atau apapun yang mengandung racun. Yang akhirnya timbullah ya orang yang tubuhnya rentan ya dengan berbagai macam penyakit sehingga timbul ya kerusakan organ tubuh. Nah, makanya di sini mari kita selalu jaga raga kita, jangan sampai kita menganiaya. Ya. Begitupun selain raga yang harus kita jaga Pak, jiwa kita. Jangan sampai kita menganiaya jiwa kita. Karena apa? Kebodohan kita yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Makanya jiwa kita harus dikasih nutrisi juga. Ya. Kalau tadi raga dikasih nutrisinya dengan makanan-makanan yang baik, begitupun jiwa kita kasih nutrisi dengan mendengarkan sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik, sehingga nanti akan merasakan dan selalu berpikir yang baik seperti itu. Nah, makanya di saat kita memasuki bulan haram tersebut, mari jangan sampai kita termasuk orang yang selalu menganiaya diri. Makanya diingetin oleh Allah. Ya, diingetin gitu. Nah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Nah, di sini kita bukan berarti harus angkat senjata berperang. Kalau dulu udah nyata kaum musyrikinnya di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang kafir Quraisy yang menentang, yang istilahnya memerangi Rasulullah. Nah, kalau sekarang ada nggak yang memerangi kita di tempat kita sekarang tinggal? Orang-orang musyrikin tadi nggak ada. Kalau nggak ada, terus apa yang harus kita perangi? Ya, kita perangi sifat-sifat kemusyrikan yang selama ini ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi kita nggak usah secara fisik memerangi orang lain, sementara orang tersebut tidak memerangi kita. Nah, makanya di bulan haram ini mari introspeksi diri kita, apakah kita masih selalu berbuat kemusyrikan? Untuk itu mari kita perangi kemusyrikan tadi. Gitu. Kenapa? Karena sifat-sifat musyrik tadi adalah ajakan-ajakan setan. Ya, sehingga setan akan memerintahkan atau dia menyatakan perang dengan kita. Sehingga menjerumuskan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah tadi. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita pahami ya, di saat kita memasuki bulan haram, mari
kita jaga diri kita. Jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri. Dan mari kita berperang dengan memerangi hawa nafsu kita. Karena tadi dengan hawa nafsu akan timbul kemusyrikan. Dengan hawa nafsu akan timbul istilahnya sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Nah, maka dari itu, di saat kita memasuki bulan haram, mari kita luruskan ya dengan keyakinan kita, dengan niat tadi ya. Di saat kita berhijrah, luruskan niatnya. Makanya Allah ingatkan ya. Kita buka di surat 2 ayat 218. Surat 2 ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di situ Allah ingatkan kepada kita ya. Innaladina amanu, berarti buat siapa? Kita nih, orang-orang yang beriman. Ya, suruh ngapain? Waladina hazaru. Suruh apa? Orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, barengi dengan kesungguhan atau berjihad ya, fisabilillah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan apa? Rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud ayat ini? Allah ingatkan kepada kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman, lalu kita ingin berhijrah, ya, ingin berhijrah, barengi dengan apa? Jihad, ya, di jalan Allah tersebut. Yaitu apa? Bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita hijrahnya dibarengi dengan jihad, insya Allah, ya, niat kita lurus. Untuk apa? Mengharapkan ridho Allah atau rahmat kasih sayang dari Allah. Seperti itu. Tapi kadang ada orang yang berhijrah hanya sesaat. Kenapa? Hanya ingin mengikuti keinginan atau ingin mengikuti trendy atau ingin mengikuti hawa nafsu biar kelihatan orang lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Itu udah beda. Yang dia cari bukan rahmat Allah berarti. Tapi apa? Yang dia cari hanya sebatas keinginan hawa nafsu semata. Hanya sesaat seperti itu. Nah, makanya luruskan niatnya ya. Di saat kita ingin berhijrah, barengi dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh atau yang disebut jihad gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Seperti itu. Nah, lalu tambah lagi ayatnya surat 74 ayat 1 sampai ayat 5. Hai orang yang berselimut. Berarti orang ini berselimut itu maksudnya apa? Tidur. Tidur ya. Kalau kita berselimut berarti tertutup ya. Badan kita ditutupi oleh selimut, berkemul ya. Nah, lanjut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, suruh ngapain? Bangun. Ya, mungkin secara fisik orang yang lagi tidur bangun terus semua. Terus ngapain gua ya? Nah, jadi bukan ke situ. Lanjut. Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin berhijrah ya, dibarengi dengan jihad, kesungguhan di jalan Allah, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi perbuatan dosanya kita tinggalkan. Ya. Diawali kapan? Ya. Namanya hai orang yang berselimut berarti orang yang sedang tidur. Bangunlah. Berarti diawali dari bangun tidur. Ya, jadi diawali dari bangun tidur, kita diingatkan ya oleh Allah supaya apa? Tidak berbuat dosa atau tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Gitu. Dengan cara bagaimana? Agungkanlah Tuhan. Kita selama ini selalu mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat tahmid, tahlil ataupun yang lain ya. Dengan kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, ya, la ilaha illallah. Wah, banyak sekali kita mengagungkan Allah di sini.
Nah, kalau kita sudah mengagungkan Allah, bersihkanlah pakaianmu. Ya mungkin secara fisik kemana-mana kita harus pakai pakaian yang bersih. Tapi pakaian di sini apa? Tidak hanya sebatas pakaian perhiasan atau baju. Ya, tapi sikap, sifat, perilaku atau akhlak. Bersihkanlah dari sikap, sifat, perilaku yang tidak baik. Maksudnya itu. Jadi tidak hanya pakaian secara fisik saja, ya, tapi pakaian secara jiwanya, ya, atau dalamannya, karena di dalam diri kita ini, ya, ada pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Lalu kita punya mulut, tangan, dan kaki. Itu akan menjadi karakter, akan menjadi sikap, akan menjadi sifat, ya, buat manusia itu sendiri. Maka bersihkanlah, kata Allah, pakaianmu tadi. Mulai dari pendengarannya kita bersihkan, penglihatannya kita bersihkan, hatinya juga kita bersihkan, sehingga di akal pikiran selalu bersih, tidak tertanam pikiran-pikiran kotor. Sehingga nanti yang keluar dari mulut selalu ucapan perkataan yang baik. Ya, begitupun yang diperbuat tangan selalu menjadi perbuatan-perbuatan yang baik juga. Seperti itu. Nah, maka bersihkanlah. Nah, lalu di ayat 5-nya, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau kita sudah membersihkan diri kita, ya, karena kita tadi ingin berjihad, ya, ingin bersungguh-sungguh dalam berhijrah, dalam artian apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka mari kita bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Mulai dari pakaian kita. Pakaian itu apa? Kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, apa yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasakan kita tinggalkan. Yang tidak baiknya kita ganti dengan yang lebih baik, seperti itu. Ya, nah makanya di sini kalau kita mau berhijrah seperti itu, insya Allah tadinya Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ridho-Nya kepada kita, seperti itu. Nah, lalu di ayat yang lain Allah ingatkan lagi di surat 16 ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Nah, ini. Jadi Allah ingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang mau berhijrah, ya, tapi berhijrahnya karena Allah, ya, bukan karena tadi popularitas atau keinginan-keinginan hawa nafsu. Ya, jadi kalau berhijrah karena Allah, ya, sesudah mereka dianiaya, maksudnya apa? Ya, dianiaya di sini bukan berarti kita dipukulin ataupun istilahnya nih, mungkin kita mengalami kehidupan yang kurang baik atau kehidupan yang tidak baik, ya, ataupun sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Berarti kan kita terasa teraniaya. Nah, jangan berarti kita, oh kan kita harus sabar, diam. Tidak. Tapi kita mulai berhijrah, berpindah. Kita cross check apa yang menyebabkan kita teraniaya tersebut. Ya, kita introspeksi apa yang menyebabkan kita seperti ini. Nah, setelah ketemu, oh ternyata saya begini-begini akibat dari ini nih. Akhirnya kita hijrah dari kebiasaan yang buruknya. Sehingga apa? Allah akan memberikan tempat yang bagus. Ya, Allah akan kasih tempat yang bagus. Di mana? Di dunia. Dan di akhirat mendapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Gitu. Asalkan apa? Hijrahnya karena Allah. Ya, hijrahnya karena Allah. Ya, sehingga kita pada saat kita diuji atau kita mengalami sesuatu yang membuat kita teraniaya atau yang membuat kita tidak baik, yang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita pindah, baik secara fisik, ya, ataupun secara jiwa kita tadi, gitu. Nah, makanya di sini Allah bilang lagi, ya, kita buka lagi di surat 22 ayat 58. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah,
Jadi kalau orang tersebut mengadakan hijrah di jalan Allah, karena tadi dia mencari ridha Allah, ya, mencari rahmat Allah. Ternyata dalam proses hijrahnya dia mengalami sesuatu yang pahit, ya, bahkan sampai dia terbunuh ataupun meninggal, maka Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Apa? Tempat yang terindah adalah surga. Seperti itu. Nah, makanya di saat kita ingin berhijrah, ya, barengi dengan jihad tadi. Maksudnya apa? Dengan kesungguhan, keseriusan. Jangan kakapungan hijrah. Oh, saya mau hijrah. Ya. Hijrahnya secara fisik, ya, dia berubah gitu kan. Kan banyak nih orang yang hijrah ya. Mohon maaf ya. Jadi banyak sekali orang yang hijrah. Menurut versi mereka itu udah baik. Ya, tapi yang hijrah apa? Hanya sebatas ganti baju, ganti pakaian. Yang tadinya biasa pakaiannya biasa gitu kan, pakai kaos, kemeja atau ganti sekarang hijrahlah saya kemana-mana pakai jubah. Yang biasa ibu-ibu ya pakai kebaya ini, ganti hijrah kemana-mana pakai gamis. Nah itu sih hijrah secara fisik. Tapi karena bukan karena mencari ridha Allah, yang akhirnya timbullah nanti sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena akan selalu berpikir orang yang tidak bisa mengikuti kita itu dianggap kafir atau dianggap istilahnya tidak baik seperti itu. Nah sementara dia merasa udah hijrah, udah lebih baik. Karena apa? Baru diukur dari pakaian. Nah makanya di sini hijrah pun kita harus memahami karena ada hijrah secara fisik, ada hijrah secara jiwa dan harta ya. Nah makanya saya bagi beberapa item ya tentang hijrah ini. Yang pertama adalah hijrah secara fisik ya. Kita lihat ayatnya. Kita buka surat 4. Surat 4 ayat 97 sampai 100. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 100-nya. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Nah, ini kita ambil pelajaran. Ya. Kita ambil pelajaran dari surat An-Nisa dari ayat 97 sampai dengan 100. Bahwasanya bumi Allah ini luas. Jadi barang siapa yang mengadakan hijrah ya di jalan Allah, Allah sediakan ya. Allah kasih fasilitas. Dengan apa? Dengan kenikmatan atau rezeki yang banyak. Ya, sampai Allah bilang di sini, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Berarti di sini secara fisik ya, mereka berhijrah. Contoh ya, kalau saya tanya nih, Bu Mila aslinya orang mana? Kalimantan. Bu Mila aslinya orang mana? Banjarmasin. Wah, Banjarmasin. Sekarang tinggal di mana? Di Depok. Nah, berarti dari Banjarmasin hijrah nggak ke Depok? Hijrah. Nah, mendapatkan rezeki yang banyaknya ternyata di Depok, gitu. Ya. Nah, jadi secara fisik Bu Mila berpindah. Jadi hijrah secara fisik ya. Berpindah
ya pindah apa? Pindah tempat. Ya, dilahirkan di Banjarmasin, ya, sekolah di sana, besar di sana, kuliah mulai nih ya cari universitas yang terpilih ya, sehingga lulus dapat kerjaan dan bekerja, tinggal menetap di Depok, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itulah makna dari hijrah secara fisik. Mungkin kalau semuanya tetap di Banjarmasin, ya mungkin tidak akan mendapatkan kehidupan yang seperti sekarang, kan mungkin seperti itu. Nah, makanya dengan hijrah secara fisik, insya Allah Allah akan sediakan ya tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, saya asli dari Kuningan, Jawa Barat. Tapi kenapa sekarang ada di Serang di Banten? Apa itu kehendak saya? Enggak. Itulah yang Allah tetapkan tadi. Ya, berarti kita ada maksud apa Allah menetapkan saya sampai tinggal di Serang? Ada maksud apa Allah menetapkan kita ada di daerah yang sekarang ini kita tempati? Nah, berarti di situ kita sudah mengadakan apa? Proses hijrah. Secara apa? Secara fisik. Ya, supaya apa? Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sampai udah mah di tempat itu ya kehidupannya segitu-gitu aja, bahkan lebih sulit, lebih susah, tidak ada kemauan untuk hijrah, tidak ada kemauan untuk merubah, gitu. Nah, makanya silakan bagi orang yang merasa kesulitannya, coba hijrah secara fisiknya, gitu kan? Berpindah ya dari satu kota ke kota lain atau dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Itu secara fisik, gitu. Ada juga yang hijrah secara fisik selain berpindah tempat, ya. Contohnya tadi, ya saya bilang, ya dari segi pakaian banyak orang yang berhijrah, gitu kan? Nah, contoh kita buka surat 3359. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Satu lagi, ya surat 24 ayat 31-nya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, dua ayat ini yang akhirnya menginspirasi, ya, untuk apa? Berhijrah. Secara apa? Fisik. Ya. Apa yang dihijrahkannya? Pakaiannya. Gitu kan? Nah, makanya tidak sedikit perempuan yang sekarang berubah, ya. Kalau dulu, kalau kita lihat ya, kalau saya lihat istilahnya foto-foto zaman dulu, ya, itu orang asli Indonesia tuh pakaiannya kebaya, gitu kan? Nah, dan juga tidak pakai kerudung, pakainya Pak sanggul, ya, yang belakangnya bulat tuh sanggul. Nah, sekarang kalau kita ingin menemui mereka, ya, sekarang nih, itu sulit banget menemukannya, ya. Kecuali pada saat manten mungkin Mbak ada ya yang nyewain sanggul dan begitu. Tapi keseharian di jalanan atau keseharian dalam kehidupan kita ya sulit sekali menemukan budaya Indonesia yang seperti dulu tadi. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah berhijrah secara pakaiannya ya. Nah, sebagai umat Islam disarankan agar menutup kain kudung ya. Disarankan untuk memakai jilbab, ya, memakai baju-baju yang menutup aurat.
Nah, kalau ini berarti masuk kepada pakaian. Dan kita jangan lupa. Ya, Allah ingatkan di surat 7 ayat 26. Surat 7 ayat 26. Boleh saya ya? Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita baca ayat ini, ya, karena tadi ya di surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31, itu Allah menyarankan agar kita, ya terutama untuk perempuan, ya, mengulurkan jilbabnya dengan secara tidak langsung, berarti mereka harus memakai jilbab, gitu kan? Betul. Nah, dengan tujuan apa? Agar tidak diganggu. Maksudnya apa? Agar merasa nyaman, gitu kan? Dan tidak diganggu. Nah, di sini Allah tekankan lagi kepada kita. Kasih tahu lagi bahwa Allah telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Ya. Jadi Allah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat. Ada dua macam Allah kasih tahu kepada kita tentang pakaian ini. Yang pertama, pakaian indah untuk perhiasan. Nah, pakaian indah untuk perhiasan itu yang mana? Yang selama ini kita pakai. Baik itu yang pakai gamis, baik yang pakai kemeja, yang pakai kaos, ya. Intinya ada pakaian yang menutupi aurat kita sebagai perhiasan. Nah, jilbab masuk di mana? Ya masuk di sini. Gamis masuk di mana? Masuk di sini. Pakaian indah untuk perhiasan. Gitu. Dan Allah ingatkan bahwasanya pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, berarti untuk masalah pakaian, Allah kasih kepada kita yang pertama pakaian perhiasan, yang kedua pakaian takwa. Jadi untuk menutupi aurat kita itu ada dua pakaiannya. Secara perhiasan, ya ini pakaiannya. Dan ada pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Ya, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, sekarang banyaknya orangnya yang ingat atau yang pura-pura lupa atau nggak ingat. Karena banyak orang yang berjilbab. Dia berhijrah. Tadinya pakaiannya istilahnya masih kelihatan dengkulnya, gitu kan? Kelihatan keteknya, ya, atau kelihatan jenjang lehernya. Akhirnya dia berhijrah. Karena apa? Oh, ini kata Pak Ustadz, ya di Al-Qur'annya sudah dikatakan, akhirnya berubah. Dia berhijab. Berubah pakai gamis. Ya, bagus. Berarti udah ada kemauan untuk berhijrah. Tapi karena tadi niat hijrahnya bukan karena Allah, ya, akhirnya dia jadi korban tren. Baik itu tren mode atau tren tadi, ya. Istilahnya doktrinasi lah. Akhirnya apa? Dia lupa. Udah berubah ya dari kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang menurut dia kurang baik ya, karena tadi pakaiannya selalu pakai pakaian yang seksi, sekarang dia berubah pakai pakaian yang serba tertutup, tapi ya pakaian takwanya tidak dipakai. Apa itu pakaian takwa? Ya, udah berhijab, udah pakai gamis, tapi mencoreng ya nama baik hijab dan gamis tersebut dengan sikap, perilaku, akhlak yang tidak terpuji. Ya, kita banyak dipertontonkan sekarang ini. Tuh, ya tuh. Akhirnya apa? Kita sebagai umat Islam sakit. Kenapa? Karena banyak orang yang mengolok-olok orang yang berhijab atau yang berjilbab dengan oknum yang sama juga berhijab dan berjilbab, tapi memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, baik itu mencuri, ngutil di minimarket, ataupun mohon maaf ya berbuat mesum seperti itu.
Nah, maka dari itu disinilah kita harus lengkapi. Secara fisik kita berhijrah, bagus. Tapi ya pakaian yang kita pakai tidak hanya pakaian perhiasannya semata. Tapi akhlaknya, itulah pakaian takwa kita itu akhlak yang baik. Ya, itu yang harus kita tonjolkan. Ya, jadi jangan sampai kita berhijrah secara fisik sudah bagus, gitu kan? Tapi pakaian takwanya belum ditingkatkan atau belum dikerjakan, gitu. Nah, oleh karena itu, mari ya, karena Allah di sini mengingatkan kepada kita bahwa pakaian takwa itu lebih baik, ya. Jadi bagi mereka yang sudah mau berhijrah secara fisik, ya dari sudut pakaian, tolong ya pakai pakaian takwanya juga. Jangan sampai kita sudah berhijab, tapi tadi itu, ya akibat tren mode, akhirnya apa? Pakaian yang menutupi auratnya, yang ada bukan tertutup, malah menonjolkan aurat. Ya, jadi malah melihatkan lekuk tubuhnya. Berarti itu mah, ya mohon maaf ya, walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup, kalau masih kelihatan ya lekuk-lekuknya tadi, ya berarti itu mah dia berhijrah akibat korban dari tren mode pakaian, ya, atau pakaian perhiasan tadi. Sementara pakaian takwanya tidak dipakai untuk menutupi auratnya. Nah, maka dari itu, mari ya, dalam hal hijrah secara fisik, kita harus betul-betul memahami, jangan sampai ya nanti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena udah otomatis kalau cuma kita berhijrah mendapatkan sesuatu yang tidak baik, berarti hijrah kita tidak diridhoi oleh Allah, seperti itu. Nah, makanya luruskan niatnya, ya, hijrah karena Allah secara fisik, ya, baik itu dengan menutup aurat kita ataupun dengan berpindah tempat ataupun dengan pindah pekerjaan ataupun dengan usaha-usaha yang lain, ya. Tolong ya, niatnya karena Allah semata. Bukan karena ingin A I U E O, ya, atau apalagi jadi korban mode, kasihan, ya. Nah, maka dari itu hijrah secara fisik harus sesuai dengan apa? Niat, ya. Lalu yang kedua, hijrah secara jiwa dan harta, ya. Nah, maka di sini Allah ingatkan kepada kita, ya. Kita buka surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi kata Allah apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, ya, atau yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, berarti dalam berhijrah jangan sampai ada keraguan. Ya, kadang kan ada orang yang wah, akhirnya apa? Buka tutup, ya, dalam artian dia udah bagus berhijrah karena ingin kelihatan syar'i, gitu kan? Sama teman-temannya yang kelihatan syar'i, ya, akhirnya berubah tuh secara pakaiannya, gitu kan? Nah, tapi setelah itu timbullah keraguan, akhirnya buka lagi karena ada masalah ini, akhirnya buka. Nah, kalau seperti itu ya berarti dia belum berhijrah ya dengan kesungguhan tadi. Nah, maka di sini kata Allah jangan ada keraguan kalau mau berhijrah, ya. Mereka berjuang. Berjuang itu apa? Berarti bersungguh-sungguh. Nah, hijrahnya dengan apa di sini? Bukan hanya fisik, ya. Tapi di sini Allah ingatkan, berhijrah dengan apa? Harta dan jiwa mereka. Nah, berarti di sini mari kita ajak hijrah, ya, harta kita dan jiwa kita. Seperti itu. Diingatin lagi oleh Allah di surat yang lain, ya, surat 9 ayat 88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung. Nah, ini ya dicontohkan oleh para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, kalau kita termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman bersama para nabi dan para rasul tadi, berarti kita harus ngapain? Mari kita hijrah dengan dibarengi dengan apa? Jihad, ya, kesungguhan. Apa yang diajak hijrahnya?
harta dan diri. Ya. Jadi harta dan diri kita atau jiwa kita ajak hijrah. Sehingga orang-orang tersebut ya akan memperoleh kebaikan dan termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga kita di sini tidak termasuk orang yang rugi, tapi orang yang beruntung. Kalau mau berhijrah dengan harta dan diri kita. Nah, makanya di surat 9 ayat 20-nya Allah bilang lagi seperti ini. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi di sini orang-orang yang beriman, lalu dia berhijrah, ya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan, ya, introspeksi diri kita. Setiap Muharram, setiap kita memasuki tahun baru Islam, seringkali kita mendengar, seringkali kita melihat, ya, orang-orang yang membawa risalah agama, terutama umat Islam, ya, kita semua umat Islam, ya, para guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para alim ulama selalu menyampaikan, ya, selalu menyampaikan untuk apa? Untuk mengajak kita berhijrah, gitu. Nah, di sini ya kita harus barengi hijrah kita dengan kesungguhan atau dengan jihad. Ya, dengan cara bagaimana? Ajak diri kita, jiwa kita, dan harta kita berjihad di jalan Allah. Jadi jangan sampai selama ini harta dan diri kita hanya kita ajak untuk memenuhi hasrat ataupun keinginan ataupun hawa nafsu semata. Nah, makanya kita setiap tahun diingatkan dengan adanya 1 Muharram ini. Ya. Kita diingatkan setahun sekali dengan hijrah. Nah, maksudnya di sini kita harus betul-betul ya memahami. Jangan sampai setiap tahun kita memperingati 1 Muharram, setiap tahun kita berhijrah, tapi ya derajat kita di sisi Allah maka makin rendah. Kenapa? Karena tadi hijrahnya bukan karena Allah. Karena apa? Hijrahnya karena korban mode. Hijrahnya karena keinginan hawa nafsu semata. Ya itu akibatnya. Ya, derajatnya lebih hina. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ketakwaan. Nah, oleh karena itu, mari ya kita berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengajak hijrah diri kita atau jiwa kita dan harta kita? Ya. Nah, yang pertama kita ajak hijrah diri kita atau jiwa kita. Ya, kita buka surat 16. Ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Dia memberikan kita apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, berarti setiap manusia diberikan kapasitas atau diberikan fasilitas oleh Allah sama. Pada saat lahir ke muka bumi, tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu Allah kasih modal tuh untuk manusia. Apa modalnya? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga dengan diberinya pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, kita bisa mensyukuri kehidupan kita ini. Kita bisa tahu, bisa menikmati kehidupan kita ini. Gitu. Nah, makanya kalau ada orang yang sejak lahir terganggu pendengarannya, terganggu penglihatannya, udah otomatis hatinya pun terganggu. Makanya disebut gangguan
jiwa. Gitu kan? Nah, berarti secara tidak langsung Allah telah memberikan kepada kita jiwa yang bersih, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, lalu di sini Allah ingatkan kepada kita, ya, di surat 45 ayat 22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi di sini Allah ingatkan, ya, menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan juga menciptakan kita dengan tujuan yang benar. Tadi supaya apa? Kita bersyukur. Ya, kenapa? Karena setiap diri akan dibalasi, akan mendapat balasan dari apa yang dikerjakannya. Ya, jadi tiap diri akan mendapat balasan dari apa yang dikerjakannya. Ya, dan tidak ada yang dirugikan. Gitu. Nah, makanya Allah memberikan untuk manusia pendengaran, penglihatan, dan hati agar nanti setiap dirinya bisa bekerja, berusaha. Karena kalau kita pendengaran, penglihatan, dan hatinya terganggu, udah otomatis kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa menikmati hidup ini, ya. Yang ada nanti ya, kalau orang yang gangguan jiwa itu bisa-bisa dirawat di rumah sakit jiwa, atau lebih kejamnya sekarang kan banyak orang yang gangguan jiwa itu di apa? Di kerangkeng, ya, atau di blok, cek orang Sunda, ya, diikat tangannya, takut ngamuk, gitu. Nah, disinilah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan oleh Allah, ya, jiwa yang baik, yang normal, yang sehat. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Ya, kenapa? Karena setiap diri, ya, akan dibalas. Jadi apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita kerjakan itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Nah, makanya ditambah lagi ayatnya, surat 40 ayat 17. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Nah, diulang lagi di surat 40 ayat 17 ini, bahwa setiap diri atau setiap jiwa akan diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Nah, selama kita di dunia, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, itu akan kembali kepada diri kita. Ya, seperti itu. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 39 ayat 70. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, kan? Jadi di saat jiwa sudah sempurna, pendengaran, penglihatan, hatinya sudah bisa dipergunakan. Karena pada saat lahir kita nggak tahu apa-apa. Ya, nggak ujug-ujug bisa istilahnya tadi, ya, dari satu daerah ke daerah lain gitu kan. Seperti halnya saya dari Kuningan sekarang ada di Serang, di Banten. Kalau seumpamanya pendengaran, penglihatan, hati saya tidak normal, mungkin saya tidak bisa seperti ini, gitu. Nah, maka di sini disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa. Berarti apa? Apa yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, ya. Intinya apa yang kita dengar, lihat, yang rasakan akhirnya menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Ya, kita praktekkan dengan apa? Dikerjakan dengan apa? Mulut, tangan, dan kaki. Gitu. Nah, sehingga inilah apa yang menjadi, ya, pekerjaan kita itu hasil dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Ya. Nah, makanya di sini disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakan. Nah, makanya disinilah kita harus introspeksi diri, ya. Nah, makanya diingatkan lagi oleh Allah. Kita buka surat 17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, itu. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk apa? Keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan, ya, itu akan kembali kepada kita. Seperti itu. Jadi kalau yang kita kerjakan kebaikan, nah kebaikan tadi akan balik lagi kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita selama ini, ya, termasuk orang yang kufur nikmat tadi. Gitu, ya. Yang akhirnya kita pada saat jiwanya disuruh hijrah, ya, tapi masih mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah tersebut. Gitu. Nah, tambah lagi ayatnya. Surat 45 ayat 15. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Nah, itu. Ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, berarti di sini, ya, di saat kita ingin mengajak hijrah diri kita atau jiwa kita, ya, berarti harus selalu mengikuti petunjuk Allah, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau kita berbuat tidak sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah, khawatir nanti apa yang kita perbuat menurut kita baik, tapi di mata Allah tidak baik. Yang ini akan kembali kepada diri kita. Mendapat balasan apa? Neraka. Hanya protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dimasukin neraka? Kan saya berbuat baik. Ya. Begitu dijelaskan, karena berbuat baik kamu tidak sesuai dengan petunjukku, akhirnya dia kecewa. Ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan. Seperti itu. Nah, makanya di sini Allah bilang, ya, surat 82 ayat 5. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Nah, jadi setiap jiwa tahu, ya, apa yang dikerjakannya. Makanya kelak di hari proses penghisaban, kita nggak bisa mengelak dari peradilan, ya, dari peradilan yang mengadili apa? Jiwa kita nanti, ya, mulut, tangan, kaki, ya, sampai kulit kita akan menjadi saksi kelaknya seperti itu. Nah, makanya di sini setiap jiwa mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya surat 81 ayat 14. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, jadi mari, ya, isi jiwa kita, ajak hijrah diri kita. Jangan sampai kita mengerjakan, ya, atau melalaikan, ya, apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai peringatan buat kita. Seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan lagi kepada kita, ya, surat 91 ayat 7 sampai ayat 10. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, wa nafsi wa masawah, bahwa jiwa ini akan ada penyempurnaan. Jadi pada saat kita lahir ke alam dunia yang nggak tahu apa-apa, lalu dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, menjadilah kita sebagai bayi. Saat bayi kita sering mendengar, melihat, lalu bisa merasakan. Begitu balita bisa mencontohkan, ya, mengimla, nama, tata, nah, belajar bicara. Lalu setelah jadi anak-anak mulai mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan. Ya, begitu jadi remaja, penentuan tuh cara berpikir yang sudah mulai istilahnya baik,
gitu. Bisa bedakan baik buruk benar salah gitu. Nah, begitu nanti dari remaja ke dewasa itu transisi yang menentukan jiwa kita beres apa enggak gitu. Ya. Yang menentukan nanti akhlak ya. Jadi akhlak kita ditentukan dari apa yang didengar, yang dilihat dan apa yang dirasakan. Makanya di sini jiwa serta penyempurnaannya. Lanjut. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, makanya inilah nanti kita dihadapkan di dua pilihan. Ya. Ini di masa-masa transisi tadi. Ya, masa-masa remaja. Ya, yang nggak mikir, kadang banyak sekarang remaja-remaja sekarang nggak mikir benar salah baik buruk, yang penting happy. Gitu kan? Nah, makanya di sinilah pilihannya kata Allah. Setiap jiwa dikasih pilihan. Tentang apa? Maukah dia menempuh jalan yang fasik atau jalan yang takwa? Gitu. Ya, jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi jalan kefasikan dan ketakwaan. Tidak barang tentu kalau jalan kefasikan berarti ya jiwanya mengikuti sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau dengan kata lain melanggar aturan atau perintah Allah. Seperti itu. Lanjut ayat 9-nya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, setelah dikasih pilihan, Allah tetapkan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan ayat 10-nya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi pilihan tadi ada di mana? Di diri kita. Ya, kita mau pilih yang mana? Ya kalau ditanya sekarang mau pilih yang mana? Yang mengotorinya atau yang membersihkan jiwanya? Nah, karena di sini Allah kasih pilihan, ya. Dengan misalnya diberinya kita diri dan jiwa tadi, Allah kasih pilihan, mau menempuh jalan yang fasik itu apa? Lupa sama Allah, atau jalan yang takwa. Takwa itu apa? Tunduk, patuh dan takut kepada Allah. Ya, bagi orang yang mau membersihkan jiwa, sudah otomatis ya dia istilahnya mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau dia selalu mengotori jiwanya, ya, jadi termasuk orang yang merugi seperti itu. Nah, makanya mari kita ajak hijrah diri dan jiwa kita dengan cara bagaimana? Yuk kita bersihkan diri dan jiwa kita tadi. Gitu. Ya. Jadi bagaimana cara mengajak hijrah diri dan jiwa kita? Bersihkan ya jiwa kita dengan cara bagaimana? Nah, di sini ya cara untuk membersihkan jiwanya, caranya bagaimana? Kita buka surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita bahwasannya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ya. Jadi Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang buta huruf. Buta huruf di sini bisa jadi dia nggak bisa baca tulis atau bisa jadi dia tidak memahami, mengetahui istilahnya aturan atau hukum gitu. Ya. Nah, lalu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Jadi dengan diutusnya Rasul tersebut lalu membacakan ayat-ayat Allah, ya, sesungguhnya dia sedang ngapain? Mensucikan mereka. Ya. Jadi sekarang kita ambil pelajaran, kalau kita ingin mensucikan, membersihkan jiwa kita, ya, berarti di sini kita harus ngapain? Membaca ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, berarti di saat kita sedang membaca ayat-ayat Allah, sesungguhnya kita sedang ngapain? Membersihkan jiwa kita. Maksudnya,
Di saat jiwa kita kotor, penuh dengan iri, dengki, benci, dan kita selalu ya mengolok-ngolok, mencela, ya, ataupun mencari-cari kesalahan orang lain, memanggil dengan panggilan yang buruk, menggunjing. Berarti di dalam diri kita ada perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang tidak baik tadi. Kita ingin bersihkan. Pada saat kita membaca ayat-ayat Allah, ternyata kita baca ya aturan Allahnya tadi di Al-Quran di surat 49 ayat 11 dan 12, ternyata Allah melarang kita untuk mengolok-olok, melarang kita untuk mencela, melarang kita untuk memanggil dengan panggilan yang buruk, melarang kita untuk bersuhudon, melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan melarang kita untuk menggunjing. Nah, berarti secara tidak langsung ayat-ayat tadi membersihkan sifat-sifat buruk kita enggak? Iya. Tapi kadang ya udah tahu masih tetap dikerjain gitu ya. Padahal kita udah baca ayatnya tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi kita kekeh aja berbuat seperti itu. Nah, makanya berarti di sini perlu apa? Penyempurnaan. Makanya Allah kasih kesempatan jiwa serta penyempurnaannya. Mari kita sempurnakan jiwa kita selalu dalam keadaan suci bersih. Dengan bagaimana caranya? Baca, pelajari, pahami ayat-ayat Allah seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya. Ini diulang-ulang. Surat 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makanya kita patut bersyukur ya dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan apa? Dengan Alkitab, Al-Quran. Makanya barang siapa yang membaca, mempelajari, memahami Quran, maka Allah akan bukan cahayanya, ya, sehingga Allah akan selamatkan dia, ya, dari apa? Dari kebodohan tadi, ketidaktahuan tadi. Kenapa? Kalau kita masih bodoh dan tidak tahu, akhirnya kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah tadi. Mengolok-ngolok, mencela, menghujat, dan sebagainya, timbullah perselisihan, permusuhan. Nah, apa itu yang diinginkan Allah? Ya, nah makanya mari bersihkan jiwa kita dengan kembali membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Seperti itu. Ya, diulang lagi di surat 2 ayat 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan hikmah ilmu yang lebih banyak. Ya, kalau kita mau membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Sehingga apa? Mensucikan, membersihkan jiwa kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita bersihkan, kita sucikan jiwa kita dengan kembali kepada ayat-ayat Allah. Al-Quran, surat 7, ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik. Berarti pakai pendengarannya. Perhatikan dengan tenang atau diamlah. Pakai matanya, hatinya, dan akal pikirannya. Supaya apa? Mendapat kasih sayang Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ridho Allah. Maka jiwa kita akan bersih. Ya, apabila yang didengar ayat-ayat Allah, yang dilihat ayat-ayat Allah, dan yang dipraktekkan dalam kehidupan ayat-ayat Allah. Ya, sehingga Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita.
Nah, makanya untuk membersihkan jiwa kita, ya, mari kembali kepada Al-Quran. Gimana caranya? Dengarkan baik-baik itu Quran. Ya, baca itu Quran. Pelajari itu Quran. Pahami itu Quran. Berarti dia sedang memperhatikan. Gitu. Ya, jadi kalau kita sudah memperhatikan Al-Quran, ya, sudah mendengarkannya dengan baik-baik, maka hati kita, ya, akal pikiran kita terisi oleh ayat-ayat Allah. Secara tidak langsung berarti jiwa kita dalam keadaan sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga begitu kita mau, ya, berbuat yang melanggar aturan Allah, kita langsung sadar, oh, ini dilarang oleh Allah, hanya tidak dikerjakan. Jangan ini mah tadi, ya, udah tahu dilarang oleh Allah, udahlah tanggung, besok kita tobat. Ya, kalau seperti itu ya mohon maaf ya, berarti jiwanya belum bersih. Ya, jiwanya belum bersih. Seperti itu. Nah, maka setelah kita baca, pelajari, pahami Quran, ya, maka di sini akan terbentuk akhlak perbuatan, ya, dengan dibarengi sholat. Nah, surat 29, 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Musliman uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa? Alkitab, Al-Quran. Ya, jadi kita baca, pelajari, pahami Al-Qurannya. Sehingga kita mendapatkan hikmah ilmunya tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Oh, ternyata kata Allah di surat sekian ayat sekian kita nggak boleh begini. Oh, ternyata kata Allah di surat sekian ayat sekian kita harus begitu. Ya, jadi kita tahu akhirnya perintah dan larangan Allah. Gitu. Lalu dipraktekkan dengan apa? Dirikanlah sholat. Oh, kata Allah sholat di dalam Al-Quran ya seperti ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat apa? Aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku, ya, ya, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, berarti kalau saya sudah sholat, berarti saya ingat Allah. Jadi kalau hati dan pikiran udah terisi ayat-ayat Allah, lalu didirikan dengan sholat, berarti kehidupan kita sehari-hari ingat siapa? Ingat Allah. Jadi bagi orang yang sudah ingat Allah, ya, atau udah sholat tadi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang akhirnya nanti praktek mulut, tangan, dan kakinya tidak berbuat kemungkaran. Gitu. Mulutnya tidak penuh dengan kedustaan, tangannya tidak penuh dengan kedustaan, begitupun kakinya. Ya, jadi dengan secara tidak langsung akhlak kita atau perbuatan mulut, tangan, dan kaki kita, ya, itu tergantung dari apa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Sehingga bagi orang-orang yang telah membaca Alkitab, Al-Quran dan mendirikan sholat, dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya selalu ingat Allah dan selalu paham aturan Allah sehingga dia bisa mencegah dirinya untuk berbuat kemungkaran atau berbuat kekejian seperti itu. Ya, nah makanya mari kita ajak hijrah jiwa kita, diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan cara bagaimana? Ajak diri dan jiwa kita berhijrah dari kebiasaan, ya, yang buruk menjadi baik. Agar kebiasaan buruk menjadi baik tersebut sesuai dengan aturan Allah, maka bersihkan dulu hati kita. Dengan cara bagaimana? Baca, pelajari, pahami ayat-ayat Allah dan dirikan sholat. Ya, sehingga nanti akhlak kita akan berubah. Akhlak kita akan berpindah. Ya, kenapa? Karena paham aturan Allah dan tahu makna dari sholat itu sendiri. Gitu. Sehingga dalam kehidupannya dia hidupnya selalu bermanfaat. Dalam kehidupannya dia selalu meninggalkan hal-hal yang mudorot, ya, dan dia juga selalu
melaksanakan apa yang disukai dan disenangi oleh Allah. Seperti itu. Nah, itu hijrah dengan diri dan jiwa. Lalu kita ajak juga, ya, setelah diri dan jiwa kita diisi oleh ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi orang yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita praktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita dengan berbuat kebaikan. Nah, agar berbuat baik kita sesuai dengan petunjuk Allah, ya balik lagi baca, pelajari, pahami Quran. Seperti itu. Nah, setelah kita baca, pelajari, pahami Quran, kita akan tahu, oh ternyata harta kita pun harus kita ajak hijrah. Gitu. Nah, makanya diingatkan di surat 61 ya, ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, ini kalimat apa? Kalimat tanya. Allah tanya siapa? Kita semua. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita termasuk orang yang beriman. Ya, Allah tanya kepada kita, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Mau nggak? Nah, lanjut ayat 11-nya. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, lanjut ayat 12-nya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, itu. Jadi di sini Allah tanya buat kita semua, kalau mau ya ditunjukkan oleh Allah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu, ya, kalau mau, ya, ini Allah kasih tunjuk. Apa itu? Kamu sebagai orang yang beriman, ya, suruh ngapain? Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, jadi di sini berarti kalau ingin kita mendapatkan perniagaan yang tidak rugi, harus mau, ya, untuk apa? Berhijrah, berjihad dengan harta dan diri kita, gitu, ya. Nah, jadi dengan diri dan jiwa kita tadi sudah, ya. Sekarang tinggal harta kita, ya. Kita harus sadar, setelah jiwa kita terisi oleh ayat-ayat Allah, maka di surat 51 ayat 19 kita akan menemukan hak. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi pada harta mereka, harta siapa? Mereka di sini siapa? Ya kita semua. Kita semua. Ya, ada hak loh, kata Allah gitu. Untuk siapa? Orang miskin. Nah, berarti kalau kita sadar, ya, setelah kita ajak hijrah jiwa kita sadar, oh ternyata di Al-Quran, ya, ada yang Allah ingatkan kepada kita. Apa? Bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Orang lainnya siapa? Orang miskin. Ya, selain hak keluarga, anak, istri, suami, ya, ada hak orang lain, kata Allah. Terutama orang-orang miskin, gitu. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan, ya, surat 17 ayat 25 sampai 27. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu, ya. Lalu Allah kasih tahu, jika kamu orang baik, nah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu kan? Dan juga Allah akan menerima tobat kita. Jika kamu orang baik loh, kata Allah. Nah, bagaimana agar kita termasuk orang yang baik tadi? Lanjut ayat 26-nya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, itu. Jadi kalau ingin termasuk orang baik, ya, hartanya diberikan kepada siapa?
Pertama keluarga, penuhi itu kebutuhan keluarga. Ya. Kenapa? Ada haknya. Gitu kan? Ya, jadi berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya. Lalu setelah keluarga beres, kepada siapa lagi? Orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, maksud dalam perjalanan ini berjalan di jalan Allah. Baik itu yang sedang mensiarkan ayat-ayat Allah ataupun sedang memproses istilahnya orang-orang agar mengenal agama dan mengenal jalan Allah tersebut. Gitu. Nah, maka disinilah kita harus korbankan atau kita harus ajak jihad atau kita harus ajak hijrah harta kita. Ya, jadi kita ajak hijrah harta kita. Jika kita ingin termasuk orang yang baik, maka penuhi dulu kebutuhan keluarga dulu. Ya, keluarga dekat, ya. Bisa istri, suami, anak, ya, ataupun paman, om, tante, bibi, ponakan, ya. Setelah itu terpenuhi, baru kita ya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan mensiarkan agama Allah. Seperti itu. Nah, jangan sampai kata Allah kamu termasuk orang yang menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, kenapa? Lanjut. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita, harta kita tidak diajak hijrah di jalan Allah, dan habis hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu semata, maka kita akan termasuk orang yang boros. Dan orang yang boros, ya itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, maka di sini jangan sampai kita termasuk orang yang pelit, ya, orang yang dalam artian pelit untuk mengajak hijrah hartanya di jalan Allah. Ya. Tapi hartanya dia pakai ya untuk apa? Untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya semata. Sehingga dia hambur-hamburkan hartanya secara boros. Kalau untuk ini, untuk itu, wah, tidak ada perhitungannya. Tapi begitu diajak untuk jalan Allah, itu paling pandai itu. Kan sesuai dengan perintah ustadznya harus 2,5%. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu keinginan, mau habis berapapun dari harta kita nggak ada hitungan 2,5%, 10% ataupun berapa persen, gitu kan? Nah, hati-hati nih di sini. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta kita secara boros, tapi lebih baik kita ajak hijrah harta kita, ya, di jalan Allah. Dengan cara bagaimana? Berikan kepada keluarga terdekat dulu, ya, hak-hak mereka. Lalu kepada orang-orang miskin. Lalu kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan di sini yang sedang mensiarkan agama Allah, ya. Jangan sampai orang yang dalam perjalanan nanti nyetopin orang yang ada di bis. Oh, kamu dalam perjalanan ya, saya bukan begitu, ya. Nah, jadi disinilah kita harus betul-betul memahaminya, ya. Jadi ajak hijrah harta kita seperti itu. Nah, lalu di surat 9 ayat 103 Allah bilang seperti itu. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Nah, makanya ada yang disebut zakat, infak, sodakoh. Ya, kalau kita baca di sini bahasa Arabnya khudz min amwalihim sodakotan. Tapi di sini diartikan ambillah zakat. Ya. Nah, maksud Allah menurunkan ayat ini agar kita sadar bahwa kalau harta kita diajak hijrah di jalan Allah, itu dapat membersihkan, mensucikan kita. Gitu. Ya. Dan tanpa diminta pun, ya, tanpa diminta pun gitu. Kita akan mendapatkan balasannya dari Allah tersebut, ya. Nah, makanya di sini ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, ya, tanpa diminta oleh pemberi zakat. Orang yang menerima zakat udah otomatis akan mendoakan. Sehingga apa?
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Biasanya orang yang rajin ya mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dia akan merasakan ketentraman, kedamaian dalam hidupnya. Beda dengan orang yang tidak mau mengajak hartanya hijrah di jalan Allah. Dia akan dibikin pusing oleh hartanya. Waduh, ini uang belum masuk dulu. Wah, ini ribet. Tapi bagi mereka yang rajin ya tadi itu ya mengeluarkan hak-haknya tadi sesuai dengan aturan Allah tadi, dia akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya, jiwanya akan tenang gitu ya. Nah makanya di sini dengan kita mengeluarkan zakat, infak, sodako, wakaf, jariah atau apapun namanya, insya Allah itu dalam rangka membersihkan jiwa. Lalu kita akan mendapatkan ketentraman. Kenapa? Karena banyak orang yang akan mendoakan kita. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu akan balik lagi kepada kita. Intinya seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini balik lagi. Ajak harta kita hijrah di jalan Allah dengan kembali kepada niatan awal. Niatnya untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah atau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Nah, makanya diingatkan oleh Allah ya, pada saat kita bersedekah ya, jangan sampai timbul ya. Seperti ini, kita buka surat 76. Ayatnya dari 8 sampai ayat 9. Nah, silakan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, jadi mereka memberikan hartanya tadi ya yang disukai. Jangan kita menyukai ya. Kalau kita sukanya yang besar atau yang kecil, Bu? Tergantung, Pak, kalau apanya dulu kan gitu. Nah, biasanya kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan biasanya ingin yang besar ya, gaji besar, apa-apa pengennya yang besar gitu. Nah, makanya di sini pada saat kita memberi harus berikan yang kita sukai, jangan kita yang nggak suka gitu ya. Kita berikan yang kita sukai kepada siapa? Orang miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan ya. Lalu niatnya bagaimana? Lanjut ayat 9-nya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, itu. Jadi niatnya hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita kasih tadi. Ataupun ucapan terima kasih. Kadang ada, Bu, ya orang yang akhirnya apa? Dia ngasih karena orang tadi yang dikasihnya itu mungkin pernah ngalamin. Ini saya punya pengalaman. Di saat saya memberikan ya makanan ya atau bisa bersedekah gitu kan kepada orang miskin, ya itu ada yang nggak mengenakan loh, ya boro-boro ngucapin terima kasih, ya boro-boro istilahnya ngucapin terima kasih. Kadang dia marah kepada kita, gitu. Itunya diterima bingkisannya, tapi dia marah-marah. Ada yang seperti itu pernah ngalamin? Insya Allah ya, itu suatu ujian buat kita. Atas apa? Ya karena kita udah tahu nih ayat ini, gitu. Ya, makanya diuji oleh Allah. Ya. Jadi makanya di saat kita memberi, tolong ya, luruskan niat hanya mengharap ridha Allah, bukan menghendaki balasan apalagi ucapan terima kasih, gitu. Sehingga nanti apa? Begitu kejadian seperti tadi kita nggak kecewa, cuman kita tersenyum, oh ya Allah, ternyata betul ya. Saya hanya mengharap ridhomu ya, saya nggak mau istilahnya mengharapkan balasan dari dia ataupun ucapan terima kasih dari dia. Saya tidak mengharapkan itu, tapi saya hanya mengharapkan ridhomu aja ya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi luruskan niatnya di saat memberi ya, jangan sampai kita mengharapkan balasan. Makanya diingatkan lagi di surat 74 ayat 6. Silakan. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, jadi jangan sampai kita memberi tapi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ya mohon maaf, ini momen Muharram identik nanti keyakinan umat Islam di tanggal 10 Muharram itu banyak sekali yang orang-orang yang ingin menyantuni anak yatim.
Ya, tapi niatnya beda-beda. Sok perhatiin, ya. Bahkan sering diajarkan, oh kalau 10 Muharram itu nyentuhin anak yatim, pegang palanya, usap palanya, kasih amplopnya, ya. Harusnya kita doakan anak yatim tadi, ini malah dibalik. Dek, mudah-mudahan ya ibunya panjang umur ya. Doain ibunya ya supaya panjang umur, banyak rezekinya, usahanya lancar, ini. Nanti kan bisa ngasih lagi. Nah, kalau seperti itu berarti cocok nggak dengan ayat ini? Belum. Hati-hati nih, ya. Ngasihnya satu amplop, ya, tapi minta balasannya banyak, gitu. Ya, makanya di sini diingatkan oleh Allah, luruskan niatnya di saat kamu memberi hanya semata-mata mencari ridho Allah. Surat 92 ayat 17 sampai 21. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Nah, siapa dia? Lanjut. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, itu. Jadi kalau mencari ridho Allah, insya Allah pasti kita akan mendapatkan kepuasan. Ya, beda dengan orang yang tadi yang mengharapkan lebih banyak balasan. Akhirnya apa? Nggak puas-puas hidupnya. Ya, tidak ada rasa puas dalam hidupnya. Sehingga apa? Halal haram dikerjakan juga. Gitu. Nah, makanya diingatkan kepada kita oleh Allah, mari di saat kita mengajak hijrah harta kita, luruskan niatnya. Semata-mata mencari ridho Allah. Makanya kita ajak hijrah harta kita. Gitu ya. Surat 90 Al-Balad dari ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, jadi Allah kasih apa? Dua jalan lagi kepada kita. Karena kita akan ajak hijrah harta kita. Lanjut. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, jadi harta kita diajak hijrah di jalan Allah dipakai untuk apa? Menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Gitu. Lanjut. Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Lanjut. Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Nah, jadi jalan yang mendaki lagi sukar itu apa? Melepaskan budak dari perbudakan. Apa? Yuk kita perangi kebodohan, kemiskinan. Itu perbudakan namanya. Ya. Dan lanjut. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Nah, kepada siapa? Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Dan? Atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, inilah momentum ya, yang diambil oleh umat Islam di saat memperingati bulan Muharram. Terutama nanti tanggal 10 Muharram dijadikan momentum untuk berbagi kepada anak-anak yatim. Gitu. Nah, makanya disinilah Allah kasih kepada kita pilihan. Ya, dengan harta kita, yuk kita pakai untuk apa? Menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya, jadi jalan yang mendaki lagi sukar itu apa? Melepaskan budak dari perbudakan. Jangan sampai ya anak-anak kita, terutama anak-anak yatim, ya atau anak-anak orang miskin, ya dia bodoh, ya dia lemah, sehingga apa? Akan timbul perbudakan, dibodoh-bodoh, dilemahkan, baik secara imannya dan sebagainya. Makanya mari kita lepaskan perbudakan tadi dengan apa? Memberikan ya makanan yang layak, pendidikan yang layak, ya baju yang layak, jadi semuanya gitu. Nah, makanya inilah momentum di bulan Muharram itu kenapa banyak ya umat Islam sampai menggalang dana di jalanan itu sampai bikin drum kayak minta sumbangan masjid itu untuk santunan anak yatim. Saking apa ya? Saking semangatnya untuk berbagi kepada mereka seperti itu.
Ya, menurut mereka dengan jalan seperti itu bagus, silakan. Tapi di sini ada yang lebih penting untuk melepaskan budak dari perbudakan. Makanya kita butuh tempat, kita butuh fasilitas untuk apa? Supaya anak-anak yatim tadi, anak-anak orang miskin tadi mendapatkan kehidupan yang layak, mulai dari makanannya, pendidikannya, ya, sandang pangannya, ya, seperti pakaiannya juga, seperti itu. Nah, makanya momentum ini jangan sampai dilepaskan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Itu udah bagus, ya. Untuk apa? Minimalnya kita setahun sekali memperhatikan anak yatim, walaupun perintahnya tidak setahun sekali, gitu. Nah, makanya momen Muharram atau momen istilahnya bulan Hijriah identik dengan santunan yatim. Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada Allah, dititipkan kepada kita semua, mari kita ajak hijrah harta kita. Dipakai di jalan yang mendaki lagi sukar tadi. Ya. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua bisa mewujudkan tempatnya. Ya, yang kemarin saya sudah sampaikan di pesantren kita yang tadinya berkapasitas hanya 20 orang sekarang hampir 2 kali lipat. Ya, sampai bahkan kita untuk tinggal santrinya aja, ya, ruang kelas kita sekat-sekat, ya, saking kurangnya fasilitasnya, gitu. Tapi ya itulah, ya, kenyataannya karena kita punya keinginan yang sama untuk melepaskan budak dari perbudakan, gitu, ya, dan juga memberi makan pada hari kelaparan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin tadi. Sehingga momen Muharram ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan kami pun insya Allah, ya, di pondok pesantren yang alhamdulillah sudah terwujud ini, ya, kita akan mengadakan apa yang diperintahkan Allah tadi, ya, mengajak sahabat-sahabat, mengajak hijrah hartanya di jalan Allah untuk melepaskan budak dari perbudakan dan juga memberi makan pada hari kelaparan, memberi pakaian yang layak. Makanya kami punya program, ya, untuk Muharram tahun ini kita akan memberikan seragam untuk anak-anak santri kita di sana. Lalu kita akan memberi makan orang-orang anak-anak yatim, ya. Nah, kalau yang di pesantren itu hampir kebanyakan dari anak-anak yatim dan anak-anak orang miskin. Itu kuotanya kurang lebih sekitar 35 anak, ya. Yang mungkin, ya, tapi kalau kita gabungkan dengan anak-anak yang lain mah di pesantren lebih dari 50 anak. Tapi kita ambil yang mungkin dan dia anak yatim dan juga anak orang miskin yang istilahnya tidak sanggup untuk meneruskan pendidikan sehingga kita tampung di situ, gitu. Nah, kita rencana Muharram ini akan memberikan seragam, ya, lalu memberi makan, dalam arti memberi makan itu membahagiakan mereka, ya. Makanya nanti tergantung kita dapat dananya berapa, dan juga acaranya kita tidak mengikuti budaya yang ada. Kalau budaya yang ada kan acaranya pasti serentak tanggal 10 Muharram. Nah, kenapa saya tidak di tanggal 10 Muharram? Karena udah pasti itu anak-anak yatim itu rebutan, tarik sana tarik sini dan sebagainya. Nah, karena ada momentum yang sama di bulan Agustus, yaitu hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan itu pun banyak acara juga. Akhirnya kemarin, ya, hari Jumat, karena kita tiap hari Jumat itu ada doa bersama dan juga kajian di pondok pesantren. Kita sepakati untuk acara tersebut, ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan di tanggal 18, 19, 20. Jadi kita adakan nanti perlombaan-perlombaan buat mereka untuk menyemangati mereka dan kita akan memberikan seragam, ya. Jadi kalau untuk total yang akan kita santuni, ya, anak-anak yatim yang ada di Serang dan yang ada di Rangkas, kalau di Rangkas itu kurang lebih sekitar anak santri yang di pondok kita, ya, karena terdiri dari anak-anak yatim itu kurang lebih sekitar 35 anak. Nah, yang di Serang yang misalnya tidak di pesantren, dalam artian dia tinggal bersama orang tuanya masing-masing, itu kurang lebih sekitar ada 80 anak. Nah, jadi kalau 80 tambah 35 berarti sekitar 115 lah. 115. 80 tambah 35, betul, 115 anak. Jadi kurang lebih nanti ada 115 anak yang akan kita santuni. Nah, makanya momen-momen ini kita manfaatkan untuk mengajak hijrah harta kita di jalan Allah tersebut, ya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, seperti itu.
Nah, makanya hijrah menurutnya ketentuan atau dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, mari kita ajak hijrahnya. Mulai dari diri kita, harta kita. Karena hijrah itu ada yang berupa fisik, ada yang berupa jiwa. Ya, secara fisik kita ikuti ya aturan-aturan Allahnya dengan kembali kepada Al-Qur'an sebagai bacaan ya, sehingga dibaca, dipelajari, dipahami, lalu nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari jadi orang takwa. Ya. Setelah itu jiwa dan dirinya daya hijrah, ajak hijrah juga harta kitanya di jalan Allah. Untuk apa? Melepaskan budak dari perbudakan. Kita perangi kebodohan, perangi kemiskinan dengan cara bagaimana? Ya, dengan kita bersinergi bersama-sama, sok yang punya tenaga, ilmu, pikiran kita gabungkan. Untuk apa? Membuat istilahnya satu gerakan yang nyata, jangan hanya sebatas objek ya, atau hanya sebatas istilahnya coba-coba, atau hanya sebatas istilahnya apa? Proyek. Enggak. Tapi kita continue ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak anak yatim dan orang miskin tadi dapat ya merubah dirinya dan keluarga dari pembelajaran yang kita berikan. Ya, dari makanan yang kita berikan, dari ilmu yang kita berikan. Nah, makanya insya Allah dalam waktu dekat ini alhamdulillah kita sudah menerapkan ya di pondok ya, perlahan-lahan selain pengenalan agama ya, baik itu dengan pemahaman Al-Quran, baca tulis Al-Quran, kita pun mengenalkan nanti ilmu tentang pertanian, perkebunan. Kebetulan kemarin saya bawa teman yang ahli dalam berkebun, ya kita bersinergi. Kemarin kita main ke sana dan saya ajak ke kebun, ya. Saya tanya ini bagusnya kalau kebun ini ditanamin apa? Dia lihat pH tanahnya, dia lihat struktur tanahnya. Waduh, Pak Haji, ini kalau ditanamin buat pete sama duren, ini bagus tanahnya, Pak Haji. Waduh, semangat saya. Wah, iya juga nih. Nanti mudah-mudahan kita bisa ajarkan anak-anak untuk berkebun, gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa berkebun. Kemarin alhamdulillah udah diajarkan untuk bertani, ya, nanam padi, ya. Kita kebetulan di sana punya sawah, ya, hasil gadean. Jadi kita manfaatkan untuk anak-anak belajar bertani. Nah, jadi ini kesempatan-kesempatan kita untuk mengajak hijrah diri, harta, dan jiwa kita di jalan Allah. Kalau masing-masing sendiri-sendiri mungkin kita tidak akan membuahkan hasil yang besar. Tapi kalau kita bersinergi bersama-sama, insya Allah kita akan membuat satu gerakan, mudah-mudahan bisa ditiru oleh kalangan banyak. Sehingga bisa mewujudkan potensi daerah tersebut agar masyarakatnya tidak usah cari kerja jauh-jauh ke kota. Sementara di kampung dia bisa bertani, dia bisa istilahnya berkebun, tapi ditinggalkan. Akhirnya apa? Membuat urbanisasi banyak, akhirnya membuat kejomplangan. Ya, akhirnya apa? Krisis pangan lama-lama. Karena apa? Orangnya udah nggak ada lagi yang mau bertani atau berkebun. Nah, makanya kita bekerja sama, berkolaborasi, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Oke? Mungkin itu untuk materi kita pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Epi ya, untuk materi saya tutup sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.